Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini perkenalkan kami dari kelompok 6 akan membawakan presentasi tentang homomorfisme. Presentasi kali ini akan dilakukan melalui Zoom online. Jika ada pertanyaan tentang homomorfisme bisa ditanyakan kepada kelompok kami yaitu di kolom komentar. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya sendiri, yaitu ada Eli Susmina, ada Livia Hana Sapitri, dan saya sendiri sebagai moderator. Untuk materi pertama, saya berikan waktu dan tempat. Baik, terima kasih Silpa. Di sini saya akan memaparkan mengenai definisi homomorfisme. Nah, jadi homomorfisme ini adalah peta antara dua struktur aljabar dari tipe yang sama, yaitu dengan nama yang sama yang mempertahankan operasi dari struktur. Nah, artinya adalah peta F A ke B antara dua himpunan A, B dilengkapi dengan struktur yang sama, sehingga jika ada operasi setelah itu F dalam kurung X, Y sama dengan Fx dikali Fy. Nah, untuk setiap pasangan X, Y elemen A sering dikatakan bahwa F itu mempertahankan operasi atau serasi dengan operasi tersebut. Nah, secara formal, peta F A ke B mempertahankan operasi dari arti K. Nah, V operasi ini V dari arti K. Nah, ditentukan pada A dan B jika F A dalam kurung A1, sampai dengan AK sama dengan B dalam kurung F dalam kurung A1 sampai dengan FAK. Nah, untuk elemen A1 sampai dengan AK pada A. Nah, operasi yang harus dipertahankan oleh homomorfisme meliputi operasi 0, yaitu konstanta secara khusus. Nah, ketika elemen identitas diperlukan oleh jenis struktur, elemen identitas dari struktur pertama harus dipetakan ke elemen identitas yang sesuai dengan struktur kedua. Nah, notasi untuk operasi notasi untuk operasi tidak harus sama dalam sumber dan target homomorfisme. Misalnya, bilangan real membentuk kelompok untuk perkalian. Nah, fungsi eksponensial X menuju E pangkat X memadai E pangkat X ditambah Y sama dengan E pangkat X dikali E pangkat Y. Nah, dengan demikian merupakan homomorfisme antara kedua grup ini, ia bahkan merupakan keisomorfan karena fungsi inverse logaritma natural memenuhi in XY, in X ditambah in Y, dan juga grup homomorfisme. Nah, perbedaan antara homomorfisme dan isomorfisme dapat kita lihat dari contoh-contoh berikut ini. Nah, misalkan G itu merupakan G grup bilangan real dengan operasi penjumlahan pada bilangan real G aksen. Nah, dengan operasi penjumlahan pada bilangan-bilangan real. Definisikan F G menuju G aksen dengan Fx sama dengan 3A untuk setiap X elemen G. Nah, perhatikan bahwa G dan G aksen ini G aksen memiliki operasi biner yang berbeda. Nah, untuk menunjukkan bahwa F suatu homomorfisme, maka kita harus periksa bahwa untuk setiap A, B elemen G berlaku F AB sama dengan FA dikali FB. Nah, tetapi hal ini tidaklah sulit dilakukan karena F dalam kurung A ditambah B sama dengan 3 di dalam kurung A ditambah B sama dengan 3A ditambah 3B. Yang dimana sama dengan FA ditambah FB. Sama dengan FA dikali FB. Nah, jadi
F itu suatu homomorfisme. Nah, kita peroleh juga bahwa F bukan fungsi dari G pada G aksen. Karena 3A selalu bernilai positif untuk bilangan real X. Berapapun akan tetapi F11. Karena jika X, Y, G sebarang sedemikian sehingga Fx sama dengan 3X sama dengan 3Y sama dengan Fy, maka X itu sama dengan Y. Nah, homomorfisme yang bersifat satu-satu ini disebut momorfisme. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Untuk contoh soal saya akan berikan kepada Livia. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Kita langsung aja ke contoh soal. Di sini ada tunjukkan bahwa G grup plus 2 dan G aksen sama dengan min 1, 1, X merupakan homomorfisme. Jadi penyelesaiannya karena grup yang kita temui ini merupakan grup finite atau grup yang anggotanya terbebas, maka kita perlu menggunakan bantuan tabel Cayley yang disajikan seperti berikut: plus 2, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, kali min 1, 1, min 1, 1, min 1, 1, min 1, 1. Tabel Cayley di atas menunjukkan bahwa kedua grup ini tidak sama, tetapi memiliki kemiripan satu dengan yang lain. Coba perhatikan bahwa hasil penjumlahan modul 2 pada setiap anggota G berkorespondensi satu-satu terhadap hasil perkalian setiap anggota G aksen. Nah, bisa ditunjukkan dari yang warnanya merah. Dari yang ini. Nah, berarti kedua grup ini memiliki struktur yang sama dari tabel itu. Kita peroleh oleh hasil pemetaan oleh Pi, yaitu Pi0 itu sama dengan 1, dan Pi1 itu adalah min 1. Kita akan melakukan pemeriksaan apakah Pi homomorfisme. Jadi kita ambil sembarang itu menggunakan 0,1. 0 dan 1, anggota G. Pi0 modul 2, 0 sama dengan Pi0 dikali Pi0 sama dengan 1. Terbukti bahwa benar. Pi0 modul 1 sama dengan Pi0 dikali Pi1 sama dengan min 1. Terbukti benar juga. Pi1 modul 0 sama dengan Pi1 kali Pi0 sama dengan min 1 benar. Yang terakhir ada Pi1 modul 1 sama dengan Pi1 dikali Pi1 sama dengan 1. Itu terbukti benar. Jadi jelas bahwa Pi itu adalah homomorfisme. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya kepada Livia. Untuk penjelasan selanjutnya, saya yang akan menjelaskan. Di sini, misalkan G merupakan grup atas himpunan bilangan real terhadap operasi penjumlahan, sedangkan H grup atas himpunan bilangan real tanpa nol terhadap operasi perkalian. Dapat didefinisikan bahwa pemetaan Phi G ke H dengan Phi dalam kurung A sama dengan A pangkat 2 pangkat A, tunjukkan bahwa Phi merupakan homomorfisme dari G ke H. Di sini ada penjelasannya, yaitu pertama kita perhatikan pemasangan pemetaan oleh Phi berikut ini dengan A, B, elemen G. Di sini A menuju dengan Phi dalam kurung A sama dengan 2 pangkat A, B menuju Phi dalam kurung B sama dengan 2 pangkat B, A ditambah dengan B yaitu Phi sama dengan Phi dalam kurung A ditambah B. Dan hasilnya dengan Phi dalam kurung A ditambah B akan mendapatkan 2 pangkat A ditambah dengan B. Sama dengan 2 pangkat A dikali dengan 2 pangkat B. Yang hasilnya itu Phi dalam kurung A dikali dengan Phi dalam kurung B. Karena setiap elemen A dan B
Karena setiap himpunan A dan setiap himpunan A, B, elemen G, V dalam kurung A ditambah B sama dengan V dalam kurung dikali dengan V dalam kurung B. Maka di sini V juga terbukti merupakan homomorfisme dari G ke H. Next. Mungkin sebelum saya akhiri presentasi kali ini, saya akan mengingatkan kepada kalian semua untuk tetap menjaga kesehatan dan juga selalu menetapkan peraturan pemerintah. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.